Orang yang dulu tidak memanfaatkan waktu sehat dan waktu kosongnya, dia akan sadar kalau dirinya telah tertipu. Kapan? Ba'dal mauti, setelah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'im ala kulli nafsin bima kasabat al-mujazi laha bima 'amilat al-muhsi 'alaiha ma qaddamat wa akharat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjutkan pengajian kita. Pada pertemuan yang lalu saya sebutkan satu hadis dari baginda Rasul, wa qala alaihi salatu wassalam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Ada dua macam nikmat. Ada dua macam nikmat yang mana banyak dari manusia suka tertipu dengan dua nikmat ini. Ini pertemuan yang lalu. Dua nikmat ini manusia sering kali tertipu, lalai gara-gara dapat dua nikmat ini, yaitu as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat punya waktu kosong. Maka terkadang ada orang-orang yang dia baru merasakan nikmatnya sehat kalau udah sakit. Sehat mahal. Sehat mahal. Kita yang hadir di sini semuanya, alhamdulillah sehat semuanya nih. Sehat lahir, sehat batin. Insya Allah sehat semua. Maka kita yang sehat, yang hadir kemarin, ini orang kaya semuanya. Orang kaya semuanya. Kenapa kaya? Sehat mahal. Orang kena sakit ginjal, obatinnya berapa coba kalau udah cuci darah? Seminggu bisa 2 kali cuci darah. Orang sakit jantung, pasang ring, berapa coba? Kita yang hadir di sini sehat semuanya. Kaya. Maka bisa jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kasih saya duit yang banyak misalnya. Ya Allah kasih saya rezeki yang banyak, duit yang banyak, rumah yang gede gitu. Mobil yang cakep, minta kita sama Allah tuh dalam doa kita. Tapi ternyata mobilnya nggak dikasih sama Allah. Duitnya nggak dikasih sama Allah. Tapi diganti dengan nikmat sehat. Lalu boleh jadi mobil dikasih cuma sakit jantung mau. Ujungnya apa? Jantungnya sakit, mobilnya dijual. Maka ketika udah sehat, udah paling enak, udah sehat udah. Orang seringkali lupa ketika mendapatkan nikmat sehat dan waktu luang. Waktu luang, ketika ada waktu luang aja dah. Maunya istirahat. Boleh nggak kita istirahat? Ya boleh-boleh aja. Capek nih badan kita nih, mau istirahat rebahan aja. Boleh. Tapi ingat hadirin jamaah sekalian, manfaatkan waktu luang kita dengan melakukan satu perbuatan yang mungkin itu tidak mendatangkan pahala pada awalnya. Tapi gara-gara kita misalnya baca doa, baca bismillah, yang tadinya tidak ada nilai pahalanya jadi bernilaikan pahala. Ya, tadinya nggak ada pahalanya, rebahan doang kagak ada pahalanya. Kita rebahan kagak dosa, nggak rebahan juga nggak dapat pahala. Tapi bagaimana rebahannya kita, tidurannya kita bisa datangin pahala? Sering kita lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur dulu sebentar dah. Baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika.
Kadang-kadang udah saking capeknya, udah kagak pakai doa lagi. Ada orang lagi nyender begini pulas, ada. Maka hadir jamaah sekalian, kita manfaatkan waktu kosong kita. Kalau kita mau melakukan satu hal yang mungkin sifatnya mubah, hukumnya mubah, bagaimana perkara mubah itu bisa mendatangkan pahala, biar nggak rugi kita. Ya. Qultu, maka aku berkata, fal babulu fihima, maka orang yang tertipu akan dua nikmat tersebut, man utiyahuma, yaitu orang yang mendapatkan dua nikmat tersebut. Jadi orang yang tertipu oleh dua nikmat sehat dan juga waktu luang tersebut adalah orang yang bisa mendapatkan atau orang yang diberikan Allah dua nikmat tersebut. Kalau yang Allah nggak kasih ya nggak tertipu. Gitu. Fa'asya sahihan farighan. Maka kalau dia udah dapat dua nikmat tersebut, dia akan hidup sehat dan punya waktu yang luang, yang banyak. Yunfiqu sihatahu wa faraghahu fil ghafalati wal batalati. Maka dia habiskan nikmat sehatnya itu dan juga nikmat waktu luangnya tersebut fil ghafalati wal batalati, yaitu dengan perkara-perkara yang lalai dan tidak mendatangkan pahala, tuh yang tadi kita sebutkan. Badannya sehat, waktu luang, tapi amal yang dia kerjakan tidak mendatangkan pahala. Ini namanya orang yang tertipu. Dia ketipu sama nikmat sehatnya, ketipu sama nikmat waktu luangnya. Au fi mu'adatil ashghali dunyawiyati al-mulhiyati an dzikrillahi wa anil a'malil shalihah. Atau dia habiskan waktunya dengan sibuk ngurusin urusan dunia. Ngurusin urusan dunia aja. Urusan dunia boleh nggak kita kerjakan? Boleh. Nyari duit boleh nggak? Boleh. Kerja nyari duit boleh. Nyari rezeki boleh. Kongkok sama teman boleh nggak? Boleh. Ngobrol boleh, nggak apa-apa sih. Tapi jangan sampai, orang yang tertipu itu adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara dunia sehingga dia lalai an dzikrillah, lalai untuk mengingat Allah. Wa anil a'malil shalihah, dan juga lalai untuk berbuat amal soleh. Maksudnya apa? Ya pekerjaannya dia nggak ada pahalanya, nggak mendatangkan pahala. Ngobrol sama teman boleh nggak? Boleh. Tapi bagaimana dengan mengobrolnya dia ada pahalanya? Misalnya ada teman, kan dalam satu hadis dikatakan, kalau ada seseorang yang datang ke kita minta nasihat, ada orang datang ke kita minta dinasihatin, curhat dah ke kita gitu. Maka berikan nasihat, jangan kita diam. Ngobrol, ajak ngobrol, boleh nggak? Boleh. Perkaranya perkara dunia, boleh. Tapi kita sisipkan di situ nilai-nilai yang mendatangkan pahala. Kita nasihati. Ini jangan malah kita kompor-komporin. Ada orang lagi ngaduk sama kita. Masalah rumah tangganya misalnya, istri saya begini. Bang, saya punya bini saya semalam ngambek begini. Bayarnya bagaimana ya saya? Gitu. Nanya sama kita. Dia minta nasihat ke kita. Maka kita kasih nasihat dia, bukan kita kompor-kompor. Kalau gue jadi lu mah gue ceraiin dia. Jangan. Kita kasih nasihat, kita ngobrol, masukkan nilai-nilai yang mendatangkan pahala di situ. Sabar tuh. Wasta'inu bis-sabri minta pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Sabar, sholat. Nasihat. Maka lakukan, manfaatkan waktu kosong kita, nikmat sehat kita dengan perkara-perkara yang bisa mendatangkan pahala buat kita. Jangan kosong begitu aja.
Wa innama yastabinu lahu annahu maghbunun ba'dal mauti hina yu'ainu ma fatahu min ad-darajatil ula allati law anfaqa fi talabiha sihhatahu wa faraghahu lanalaha. Maka orang-orang yang tertipu ini, ya, orang-orang yang tertipu yang tidak memanfaatkan waktu sehat dan waktu kosongnya, innama yastabinu lahu, dia akan mendapati dengan jelas atau dia baru bakal sadar annahu maghunun, bahwa saya ini udah ketipu. Orang yang dulu tidak memanfaatkan waktu sehat dan waktu kosongnya, dia akan sadar kalau dirinya telah tertipu kapan? Ba'dal mauti, setelah mati. Kalau belum mati belum sadar. Belum mati belum sadar. Maka hadirin jamaah sekalian, kita ngaji begini nih hadirin. Kumpul bareng-bareng ngaji model kayak gini, sering datang ke pengajian, duduk sama orang-orang yang baik. Itu mengantisipasi jangan sampai nanti kita baru sadarnya ketika kita mati. Nyesel kalau kayak gitu. Jadi cukup dengan pengajian, cukup dengan teman, cukup dengan omongan-omongan para asatidz. Itu jadi pengingat buat kita, biar kita nggak ketipu. Maka orang-orang yang kagak mau datang ngaji, yang dia nggak mau duduk sama orang-orang yang baik, mereka akan merasa tertipu, baru sadar kalau mereka tertipu nanti setelah mati. Kenapa? Karena setiap pengajian kan diingetin terus kita. Mungkin ada orang-orang di luar, ngaji model kayak begitu, ngaji kuping gitu ya. Ngaji kuping kayak gitu, yang dibahas yang udah kita tahu semua. Mencuri emang haram kan? Menyekutukan Allah memang haram kan? Puasa wajib, sholat wajib, paling itu doa yang dibahas. Ya kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, salah satu manfaat kita hadir ke majlis model kayak begini, hadirin sekalian, itu buat ngecas iman kita, buat ngecas iman kita. Kita memang sudah tahu sholat wajib, puasa wajib, zakat, hukum-hukum mencuri nggak boleh, makan riba nggak boleh. Kita sudah tahu. Tapi dengan hadir ke majelis ini kita nguatin iman kita. Maka pernah saya sampaikan, al-imanu yazidu wa yanqus. Memang iman naik turun, tapi nggak menjadi alasan kita. Kenapa ente nggak rajin ibadah? Iman saya lagi turun. Bukan. Kenapa saya rajin ibadah? Karena iman saya lagi naik. Bukan. Ibadah dulu baru iman naik. Bukan iman naik baru ibadah. Kalau kita nunggu iman kita naik dulu baru ibadah, nggak bakal ibadah seseorang. Ibadah dulu baru iman naik. Kita hadir ke majelis ini bukan karena iman kita lagi naik, bukan. Karena memang kita sadar, kita perlu yang namanya ngecas iman kita. Kita datang ke majelis ini kan ibadah kita. Ibadah dulu, pulang iman kita naik, gitu. Karena yang menaikkan iman, Allah yang menaikkan iman. Ibadah dulu, ibadahnya benar-benar, iman naik. Karena ada orang ibadah tapi imannya nggak naik-naik. Ibadah maksiat jalan. Ada nggak yang begitu? Ada. Ibadah dulu yang benar, yang khusyuk ibadahnya, ikhlas ibadahnya, iman dengan sendirinya naik. Bukan saya datang ke pengajian karena iman saya lagi naik, bukan. Saya maksiat, emang iman saya lagi turun. Yang menurunkan iman seseorang itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan dirinya sendiri. Allah yang turunkan. Sebab dia nggak mau ibadah, sebab dia maksiat, Allah turunkan keimanannya. Maka jangan jadikan alasan iman saya lagi turun, ini saya jadi nggak mau ibadah. Karena dia nggak mau ibadah, iman jadi turun. Maka hadirnya kita ke majelis ini menguatkan iman kita. Kita sudah paham kok hukum-hukum itu.
Ngomongin orang boleh apa kagak? Nggak boleh. Ghibah dosa nggak? Dosa. Kita sudah tahu semuanya. Tapi dengan kita hadirnya ke majelis ini, kita mengingat kembali, menguatkan iman kita. Alhamdulillah. Maka orang-orang yang mereka tertipu oleh waktu kosong dan nasihatnya akan menyadari saya ini telah tertipu. Kapan? Ba'dal mauti, nanti setelah matinya. Semoga-semoga kita sadarnya itu bukan setelah mati. Karena kalau sadarnya setelah mati udah nggak bisa ngulang lagi hadirnya mas. Ini sekarang kita sekarang kita misalnya jadi orang brengsek nih kita nih, masih hidup. Jadi orang brengsek. Dengar pengajian akhirnya kita, ya Allah, baru sadar selama ini saya tertipu sama nikmat sehat saya. Saya tertipu sama nikmat luang saya. Akhirnya saya jadi orang yang brengsek. Masih di dunia, tapi udah sadar. Gara-gara ikut pengajian, berubah akhirnya. Masih bisa berubah. Tapi kalau sadarnya nanti ketika udah mati bagaimana? Bisa balik lagi? Nggak bisa. Maka sering saya katakan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada setiap manusia 2 kali kesempatan hidup, maka di kehidupan yang kedua manusia nggak ada yang mau maksiat. Manusia nggak ada yang meninggalkan ibadah sholat. Semuanya rajin ahli ibadah semua. Tapi sayangnya yang namanya mati cuma sekali. Fahdar, maka hati-hati. Alhamdulillah. Kapan tersadarnya ba'dal mauti? Setelah matinya. Hina yu'ayinu ma fatahu min ad-darajatil ula. Setelah dia melihat langsung ma fatahu min ad-darajatil ula. Apa-apa yang telah luput daripada dirinya min ad-darajatil ula, dari perkara-perkara yang ternyata punya nilai yang tinggi hadirnya. Yang seandainya ia lakukan ketika dulu waktu masih sehat dan punya waktu kosong, dia mampu. Maka nanti ketika udah mati, dia akan nyesal. Ya Allah, dulu waktu saya masih hidup. Nah, di pertemuan yang lalu kan, orang yang sudah mati Allah perlihatkan kotak-kotak tuh. Ini yang dulu nih, ya, pelajaran yang lalu. Kotak-kotak selama 24 jam. Dia ngelihat itu kotaknya. Ya Allah, saya waktu jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Dari jam 8 pagi sampai jam 9, badan saya sehat itu. Waktu saya kosong gak ngapa-ngapain. Sebetulnya saya mampu sholat duha 2 rakaat doang gitu. Nyesel dia, nyeselnya pas udah mati. Ya Allah, saya mampu tuh, saya bisa padahal waktu itu. Kenapa saya kagak pakai waktunya? Seharusnya kalau saya sholat, nambahin pahala saya. Seharusnya kalau saya sholat, saya bisa mengajarkan sholat duha pada waktu itu. Mungkin sekarang saya dapat nikmat yang banyak. Maka dia ngerasa ketipu. Ya Allah, dulu enak, leha-leha. Ya, nggak ingat waktu. Baru dia ngerasa ketipu. Maka, qala Ali karamallahu, berkata Ali, Sayyidina Ali ngomong begini. Nah, ini pertemuan yang lalu juga. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia yang masih hidup itu seperti orang yang tertidur. Fa idza matu intabahu. Maka kalau dia mati baru dia terbangun. Ini kita lagi mimpi. Lagi mimpi nih, seolah-olah kita sekarang lagi mimpi. Entar pas mati kita buka mata kita, ya Allah, gelap semuanya. Panggil anak kita, Umar, nggak ada yang nyaut. Ini kita panggil Maisarah, nggak nyaut juga. Suasana gelap, kita sendirian, baru kita tersadar. Faidha matu intabau, kita sadari Allah. Ini hakikat hidup yang sebenarnya sekarang. Apa? Di kuburan mati kita. Itu hidup yang kekal. Baru udah kita pertanggungjawabkan tuh. Sholat kita bagaimana? Ketika sakratul maut seseorang, ya,
Dalam kitab Duratun Nasim dikatakan, ini Allah utus malaikat-malaikat untuk membagi 4 tugas pencabut nyawa. Ada proses pertama, pencabutan, penarikan ruh dari otot-otot manusia. Pertama dari mana? Dari ujung kaki kita ke dengkul. Ini belum sakratul maut nih, baru prosesnya. Dibetot nih, ruhnya dari otot-ototnya deh, dari sendi-sendinya. Betot, kenceng bener. Rasa sakitnya luar biasa. Ini proses yang pertama. Proses kedua, dari mulai dengkul sampai pusar kita. Dari pusar kita, proses yang ketiga, sampai dada kita. Dari dada kita, sampai ke hulkum, sini nih. Tenggorokan. Nah kalau udah nyampe hulkum sampai tenggorokan, udah nggak ada pintu tobat lagi udah. Udah terlambat udah. Bahkan ketika sudah sampai tenggorokan, walaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kalau udah nggak ada pintu tobat, maka duduk di hadapan kita, berdiri di hadapan kita siapa? Malaikat Jibril. Ngapain? Buka sayapnya yang kanan apa yang kiri? Kalau kita orang soleh, dibuka sayap kanannya, ada gambaran surga di sini. Disuruh istabsyaru, gembira. Maka kadang ada orang yang lagi sakratul maut, nyawanya sudah di kerongkongan, dia senyum, apa? Senang ngeliat tempatnya. Bahkan ada orang yang ketika sakratul maut teriak, jerit, melotot, ya, dipanggil sama teman-temannya, saudaranya, anaknya, istrinya, nggak mau nengok, kenapa? Lagi ngeri ngeliat neraka tuh dari sayap kirinya Jibril. Maka hadirin jamaah sekalian, ketika kita sudah mati, intahu, kita baru tersadar, ya Allah ini mati, berarti saya udah mati. Besok pagi kita lihat nih, besok pagi. Begitu kita melek dari tidur kita, buka, oh masih ada lampu, masih hidup kita. Buru-buru ngucapin alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Langsung buru-buru ayo ibadah, ayo sholat subuh. Tapi kalau kita pas buka mata gelap, kita panggil anak kita kagak ada yang nyaut, kita panggil istri kita kagak nyaut, orang di rumah kita panggil gak ada yang nyaut, rasanya dingin. Was-was ya Allah, dia jangan mati, baru sadar ya Allah mati. Tapi nggak berapa lama kalau ternyata ada orang yang nemenin kita, wajahnya cantik, bersinar, amal soleh kita itu nemenin kita. Bisa jadi amal soleh ngaji kita malam ini nemenin kita insya Allah. Ya Allah kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha wa dzalika idza ra'aw qadra al-fa'iti bisababil ghaflati fi tilka sa'ati minal qurbi wan na'im. Nabi Muhammad bersabda begini, bukanlah satu penyesalan ahli surga. Ini kita ukur sama diri kita nih, pantas nggak kita masuk surga kira-kira? Kita ukur sama diri kita. Kata Rasul, penyesalannya ahli surga itu adalah ketika dia melewati waktu-waktunya, menit-menitnya di dunia, lam yadhkurullaha fiha, dengan tidak menyebut nama Allah. Jadi ahli surga itu penyesalan mereka, orang kalau udah masuk surga udah enak aja, tapi masih ada tuh yang disesali oleh para ahli surga nanti. Apa? Yaitu ketika ada menit-menit waktu masih hidupnya dulu, mulutnya tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu nyesal tuh. Kenapa? Karena nikmat surga luar biasa. Kalau seandainya dulu tiap menit hati dan mulut ini ingat kepada Allah, nikmatnya jauh lebih enak lagi. Maka ahli surga penyesalannya adalah dia nyesal ketika dulu waktu di dunia, menit-menitnya, detik-detiknya dia tidak ingat kepada Allah.
Kira-kira kita begitu atau enggak? Berapa banyak waktu kita yang kita buang, kita lalaikan daripada zikir, ingat kepada Allah. Dalam satu hari berapa kali kita ingat kepada Allah SWT? Bahkan astagfirullahaladzim, kita lagi sholat aja kita sampai lupa sama Allah. Ayo dah kita koreksi diri. Kita lagi sholat dalam keadaan ibadah yang harusnya kita ingat kepada Allah. Berapa banyak sholat kita, bahkan ketika kita sholat kita lupa sama Allah, malah mikirin yang lain. Benar nggak kira-kira? Lagi sholat, mikirin sesuatu, lupa. Bahkan kadang lupa sama rokaatnya lagi sholat. Dia lagi sholat aja bisa sampai lupa. Ukur diri kita. Hasibu anfusakum, kita hisab diri kita. Kira-kira dengan kriteria kita yang seperti itu, udah pantas belum jadi ahli surga? Maka jangan kita sombong. Jangan pernah terbesit dalam hati kita, saya capek ibadah. Jangan. Karena hadirin jamaah sekalian, yang namanya sabar bukan hanya ketika seseorang ditimpa satu musibah, ibadah juga kudu sabar. Kita sholat kudu sabar. Jangan maunya cepat aja dah, buru-buru aja. Kenapa? Karena hadirin, ketika kita lagi sholat itu bentuk komunikasi kita sama Allah. Manfaatkan waktu tersebut. Nikmatin sholatnya gitu. Itu kita lagi ngobrol sama Allah tuh. Lagi komunikasi sama Allah. Curahkan apa yang ada di hati kita. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kasih saya jalan yang lurus dong ya Allah. Itu kita lagi ngobrol sama Allah, lagi dengerin kita. Bagaimana bisa orang lagi sholat, lagi ngobrol sama Allah, kita lupa sama Allah. Akhirnya kita mikirin yang lain. Maka kalau lagi sholat, nikmatin sholat kita. Nikmatin seolah-olah emang Allah tuh ada lagi ngeliatin kita, lagi dengerin kita. Maka jangan main-main ketika kita sholat. Pikiran khusyuk. Ingat, sholat khusyuk bukan berarti kita lupakan sesuatu. Lupa segala hal itu namanya amnesia. Ya. Allahu Akbar, bacaannya. Imam Syafi'i kan ngajarin kita bagaimana supaya khusyuk. Pandangan jangan melarak lirik kemana-mana. Tempat sejadah kita. Kalau bisa ketika mulut ini mengucapkan bacaan lafaz-lafaz sholat, bacaan-bacaan sholat, hati kita nerjemahin. Maka dari jamaah sekalian, bacaan-bacaan sholat kita kalau bisa artinya kita pahamin juga. Dari dulu kita kecil sholat sampai gini hari, berapa puluh tahun kita sholat. Makna atau arti-arti dari bacaan sholat udah kita pelajarin atau belum? Atau cuma sekedar kita baca aja? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya yang penting saya hafal. Ya bagus nggak hafal? Bagus. Tapi berapa puluh tahun kita sholat hanya sekedar hafal aja, tanpa kita pelajari ayat apa, arti-artinya. Insya Allah kalau artinya kita paham, kita ngerti, begitu sholat enak. Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afini. Itu kalau kita artikan atu rasanya nikmat benar. Itu permohonan kita kepada Allah. Kita lagi minta sama Allah. Maka penyesalan para ahli surga adalah ada waktu-waktu masih di dunia dia luput akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika idza ra'au qadral fa'iti bisababil ghaflati fi tilka sa'ati minal qurbi wan na'im. Maka dia terlewat tuh hal dunia. Gara-gara dia tidak mengingat ada waktu-waktu yang dia lupakan untuk mengingat Allah, ada kedekatan dan nikmat-nikmat yang dia tidak dapatkan di surga. Seharusnya dia dapetin lebih. Wa amma man anfaqa sihatahu wa faradahu fi ma'asillahi wa masakhatihi fa huwa khasirun mamqutun wa laysa bimaghbunun. Nah, ini yang lebih parahnya lagi hadirin ya Mas. Semoga kita enggak termasuk yang ini. Dan adapun orang-orang
yang menghabiskan masa sehatnya dan waktu kosongnya atau waktu luangnya fi ma'asillah, untuk bermaksiat kepada Allah. Matanya dia pakai buat maksiat, tangannya dia pakai buat maksiat, mulutnya dia pakai buat maksiat. Mulutnya sehat, dia pakai buat maksiat, bukan buat zikir. Matanya sehat, dia bukan pakai buat baca Quran, buat ngaji, tapi dia pakai buat ngelihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehatnya, waktu luangnya dia manfaatkan buat maksiat. Wa masakhatihi, dan juga mengerjakan apa yang dimurkai oleh Allah, fahuwa khasirun mamqutun. Itu orang bukannya mabur, bukannya bangunun, bukan tertipunya. Kalau yang tadi, nikmat sehat, nikmat waktu kosongnya, dia nggak pakai buat mendapatkan pahala, itu tertipu. Tapi ini, nikmat sehatnya, nikmat luangnya, dia pakai buat maksiat, maka bukannya tertipu orang tersebut. Khasirin mamqutun, itu orang yang rugi dan orang yang dibenci, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tertipu, dia kagak dapat pahala, dia kagak dapat dosa, cuma rugi dia. Tapi kalau dia khasir, mamqut atau maghdub, udah rugi, dibenci sama Allah, udah rugi, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang tersebut, ya, ini dikatakan yaitu orang-orang yang dia memanfaatkan atau dia menggunakan waktu sehat dan luangnya untuk bermaksiat dan melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT. Maka akhirnya masukkan sekali lagi. Ayo, ketika kita sholat, terutama baca suratul Fatihahnya. Ini ketika imamnya baca Fatihah, imam baca Fatihah, kita makmum, kita dengerin bacaan surah Fatihah imam. Kalau bisa kita artikan. Ada satu ayat terakhir dari surah Al-Fatihah. Ini mungkin kita juga udah tahu artinya. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ini jadi titik berat kita. Ya Allah, kasih dong kita nikmat. Berikan kenikmatan kepada kami seperti siapa? Mereka orang-orang yang soleh, para anbiya, para rasul. Bukan mereka orang-orang yang engkau murkai. Yang engkau murkai, mereka orang-orang yang engkau murkai siapa? Mereka yang tersesat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan juga orang yang tersesat. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Ini orang-orang yang punya nikmat sehat, orang-orang yang punya nikmat waktu luang, tapi malah dimanfaatkan buat maksiat. Nggak ada kerjaan di rumah, nggak ngapa-ngapain. Bisa, badan lagi sehat, waktu kosong, di rumah nggak ngapa-ngapain, dia buka handphone. Akhirnya jamaah sekalian, dari handphone ini berapa macam dosa bisa kita dapatkan dari handphone kita. Nah, telinga kita bisa jadi dosa tuh gara-gara dengerin, gara-gara handphone. Terutama mata kita. Apalagi yang aktif di sosial media. Itu kalau kita buka sosial media, berapa banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk dilihat oleh mata kita. Berarti yang buat handphone dosanya gede banget dong. Misalnya begitu ya kita ngomong. Gara-gara dia membuat itu kita jadi maksiat. Handphone itu sama kayak pisau harga zaman kalian. Kalau kita mau dapetin pahala dari handphone, bisa nggak kira-kira? Bisa. Dari handphone ada Qur'annya, bisa baca Qur'an, kan begitu. Ada rawinya, bisa baca maulid di situ. Ada kitab-kitabnya. Terkadang saya juga kalau lagi di mana-mana nggak bawa buku, baca kitab dari mana? Dari handphone, udah banyak. Kamus ada di kita,
Mau belajar ada di handphone, ada di handphone semua. Mau nyari pahala banyak banget di handphone. Tinggal kita milih mau dapat pahala atau dosa. Maka pantas orang-orang yang dia punya waktu luang, nikmat sehat, dia pakai buat maksiat, matanya dilihat, ya, dia pakai buat melihat sesuatu yang diharamkan. Maka termasuk orang-orang yang mamkutun, dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal maghbunu man yunfiquha fil batalati wal mubahat. Karena yang namanya orang tertipu itu adalah orang yang menghabiskan waktu sehat dan luangnya untuk sesuatu yang lalai, santai-santai dan tidak mendatangkan pahala bagi dirinya. Wa qad yakunu ma'nal ghabni fi sihhati wal faragh. Ini ada pengecualian. Tadi di awal ini dikatakan al-maghbunu fihima man utiyahuma. Orang yang tertipu, maghbun itu artinya tertipu. Orang yang tertipu itu adalah orang yang Allah berikan dua nikmat ini. Ya. Saya ulangin. Kata muallif Syekh Abdullah bin Alwi al-Haddad, orang yang tertipu adalah orang yang Allah kasih dua nikmat ini, nikmat sehat dan waktu luang. Itu orang yang tertipu. Jadi dikasih dua nikmat tapi nggak bisa manfaatin. Wa qad yakunu ma'nal ghabni fi sihhati wal faragh. Tapi terkadang, ini kata muallif, terkadang makna tertipu, ya, makna tertipu dari dua nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang ini, alla yu'tahumal insanu fayubtala bil amradi awid dha'fi wa kasratil ashghal. Bisa juga orang yang Allah tidak kasih dua nikmat tersebut. Bisa juga Allah yang dua nikmat tersebut enggak Allah kasih ke orang, ke seseorang. Atau seseorang tidak mendapatkan dua nikmat tersebut, bisa jadi dia juga tertipu oleh dua nikmat ini. Fala yatamakkanu bisababi dzalika min al-a'mal as-shalihati allati yatamakkanu minha al-ashihai wal farihuna. Karena dia menyangka, karena orang yang tidak mendapatkan nikmat sehat berarti kan orang sakit. Orang yang sakit atau orang yang sibuk, dia menyangka fala yatamakkanu bisababi dzalika min al-a'mal as-shalihah. Dia tidak bisa melakukan ibadah, melakukan amal soleh seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sehat ataupun punya waktu luang. Jadi begini hadirin jamaah sekalian. Ada orang sehat. Ada orang sehat. Seseorang dikasih sama Allah nikmat sehat. Dia nggak manfaatkan nikmat sehatnya itu buat ibadah. Tertipu dia. Tapi terkadang ada orang yang tidak Allah berikan nikmat sehat, berarti kan sakit. Orang yang sakit ini juga bisa tertipu. Ntar dagingnya ada nih di ujung pelajaran kita. Orang yang sakit pun yang tidak Allah berikan nikmat sehat, bisa jadi dia tertipu dengan nikmat sehat. Kok begitu? Karena dia mikir gini, ya Allah saya nggak bisa ibadah kayak dia yang sehat. Saya nggak ada kesempatan buat ibadah kayak dia yang sehat. Orang yang punya waktu, yang nggak punya waktu kosong, ya Allah dia mah enak punya waktu kosong, saya nggak bisa kayak dia. Atau kita alihkan begini, ya Allah dia mah orang kaya enak tuh sedekah. Nah saya orang susah gimana mau sedekah? Nah orang-orang yang tidak Allah berikan nikmat tersebut bisa jadi dia tertipu dengan nikmat tersebut. Intinya bagaimana? Intinya nih dagingnya di sini hampir dia masih. Fafham hakuna qauluhu ta'ala. Maka fahami ayat Allah ini. Nah, ini daging dari pembahasan kita yang kemarin-kemarin. Intinya, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Dan keutamaan Allah itu ada kepada orang yang bersungguh-sungguh daripada orang yang duduk. Jadi orang yang bersungguh-sungguh lebih mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah daripada orang yang duduk. Kita pahami ayat ini coba bersama. Intinya mau yang sakit mau yang sehat,
Mau yang waktunya kosong, mau yang waktunya nggak kosong. Yang Allah lihat bukan banyak, bukan kuantitas ibadahnya, tapi kualitas ibadahnya, kesungguhannya. Orang yang sakit mungkin bisa jadi dia jauh lebih banyak ibadahnya daripada yang sehat. Jadi orang yang sakit nggak boleh bilang begitu. Ya Allah, dia mah enak sehat, jadi bisa ke masjid terus. Saya jadi nggak bisa dapat pahala sebanyak dia, nggak bisa. Kalau dia ngomong begitu tertipu dia. Mau yang sehat, mau yang sakit, tetap dua-duanya tetap harus punya semangat untuk ibadah yang sama. Jadi nggak boleh kekurangan yang ada pada dirinya yang Allah tidak berikan dijadikan alasan untuk dia tidak menjadi orang yang baik, untuk dia tidak melakukan amal soleh. Allah melihat usaha seseorang. Kita sakit, jangan bilang, ya Allah saya sakit, saya nggak bisa ibadah begini. Maka ibadahlah sesuai dengan apa yang kita bisa. Sebab Allah melihat usaha kita, bukan kuantitas banyaknya ibadah kita, kualitas ibadah kita, kesungguhan ibadah kita. Maka kalau kita selalu menggerutu kekurangan yang ada pada diri kita, saya nggak sehat, saya nggak punya waktu luang, saya bukan orang kaya, akhirnya saya nggak sedekah, saya nggak inilah, kurang inilah. Nah, itu adalah orang yang tertipu juga. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah masnya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Allah sehatkan badan kita semuanya, Allah panjangkan umur kita, Allah tetapkan iman dan Islam dalam diri dan hati kita, sehingga nanti pada saatnya tiba, kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah.